Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sesuai judul video kali ini, di sini saya akan menjelaskan ataupun menceritakan sedikit mengenai tentang hari kiamat. Mungkin sebagian orang bertanya, apa hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari di mana bumi diguncangkan, seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya berterbangan, yang mana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Fa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, kan di sini sudah jelas bahwa kiamat itu adalah di mana bumi dan seluruh isinya diguncangkan, manusia bagaikan laron, dan gunung bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Kita sebagai umat muslim wajib mengimani serta meyakini kiamat itu benar adanya. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kiamat itu pasti datang, pasti adanya kiamat itu pasti. Namun banyak orang yang tidak mempercayai dan meyakini bahwa dunia ini kekal abadi. Sebenarnya tidak, bahwa kiamat itu benar nyata adanya. Dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Maka seorang sahabat datanglah menghadap kepada Rasulullah dan bertanya. Orang itu bertanya, beritahukanlah aku tentang hari kiamat, wahai Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidaklah lebih tahu daripada orang yang diberitahu. Lalu orang itu bertanya lagi, beritahu aku tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab,
Di antara tanda-tanda kiamat, yaitu orang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang, sangat miskin, sebagai pengembala kambing, saling berlomba dalam kemegah-megahan. Kemudian itu beranjak pergi, maka aku pun, Umar radhiyallahu an, berdiam diri beberapa saat lamanya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu mengenai jawabannya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebenarnya orang itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan tentang agamamu." Nah, jika hari ini ada beredar berita tentang tulisan dan ada orang yang mengetahui tentang hari kiamat, maka bercanggahlah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah membicarakan hal itu kepada para sahabat, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, wa ala kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya maka disampaikan dengan teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahira dari Faili Maddi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis Tarbawi, yang dimana di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, saudara Dandi. Saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Adapun kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat kubro dan yang kedua kiamat sugro. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kiamat, tanda-tanda kiamat sugro, yaitu yang biasa kita kenal yaitu kecil. Sebagian dari tandanya yang pertama adalah ajaran Islam semakin berkurang, ahli agama semakin sedikit, sebaliknya banyaknya orang yang bodoh dan mengaku ulama dan menyesatkan umat. Yang kedua, perzinahan dilakukan terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat luas. Begitu pula dengan mabuk-mabukan, tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan. Selanjutnya yang ketiga, jumlah wanita semakin banyak dibanding pria, dan mereka pun sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. Banyak wanita yang berdandan seperti laki-laki, begitupun juga sebaliknya, laki-laki juga banyak berdandan seperti wanita. Umat manusia berlomba-lomba memupuk kekayaannya dengan jalan yang tidak halal atau haram, dan maraknya praktek riba. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro atau yang biasa kita kenal adalah kiamat besar. Waktu perputaran semakin cepat sehingga setahun itu terasa hanya 1 bulan, sebulan terasa 1 minggu, dan matahari pun terbit dari sebelah barat. Keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Selanjutnya adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Turunnya Imam Mahdi untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, serta turunnya Nabi Isa dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat Islam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya, serta hilangnya Al-Quran dari mushaf dan hati umat manusia hingga hilang pedoman. Proses dan peristiwa hari akhirat. Yang pertama, nafkhotan,
yaitu peniupan 2 kali sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Yang kedua, Ba'ats, hari pembangkitan. Yang ketiga, Hasyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Yang ketiga, Syafaat Udma, pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Hisab, perhitungan amal baik dan buruk. Yang keenam, Hisab, penimbangan amal baik dan dosa. Yang ketujuh, Ita'ul Kitab, pemberian buku catatan amal manusia. Yang ke-8, Haul atau telaga. Setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Hanya ahli surga yang saja diizinkan untuk minum telaga tersebut. Yang ke-9, Siratul Mustaqim, jembatan membentang di atas neraka. Permukaan titiannya sangat tipis dan sangat tajam. Yang ke-10, surga dan neraka. Surga penuh dengan rahmat, sedangkan neraka penuh dengan siksaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Baiklah, setelah penyampaian materi tadi, maka muncullah beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjawab. Yang mana pertanyaan pertama, bagaimana proses hari kiamat besar yang sesungguhnya? Baiklah, jawabannya adalah yang pertama, proses dan peristiwa hari kiamat besar, yaitu yang pertama, nafkhatan, yakni peniupan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selisih waktu 40, entah hari, bulan ataupun tahun. Yang kedua, Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yang ketiga, Hasyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Semua manusia pada saat itu sangat payah karena matahari didekatkan kepada manusia dan manusia dibanjiri keringat. Namun Allah akan memberi pertolongan kepada 7 golongan. Golongan yang pertama yaitu seorang pemimpin yang adil. Golongan kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Golongan ketiga, seorang lelaki yang hatinya melekat pada masjid atau selalu salat berjamaah. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Golongan kelima, seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan cantik dan berpangkat tinggi. Yang keenam, seseorang yang beramal dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Golongan ketujuh, seseorang yang selalu berzikir kepada Allah dan dalam keadaan sepi ia meneteskan air mata. Terus yang keempat, syafaat udma, pertolongan Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan orang yang ahli surga agar segera dimasukkan ke tempat yang penuh kelezatan dan diringankan dosanya. Yang kelima, hisab, perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia. Semua bibir terkunci, hanya anggota tubuhlah yang beraksi. Yang keenam, mizan, penimbangan amal dan dosa. Yang ketujuh, ita'ul kitab, pemberian buku catatan amal manusia. Yang kedelapan, haudul, telaga. Setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya, hanya ahli surga saja yang diizinkan. Yang kesembilan, siratal mustaqim, jembatan yang membentang di atas neraka. Permukaan titiannya sangat tipis dan tajam dan melebihi tipis dari rambut. Untuk melewati jembatan ini sesuai dengan amal kita. Ada yang melewati dengan secepat kilat, sifat angin, terbang dan berlari, dan lain-lain. Yang ke-10, surga dan neraka. Surga penuh dengan rahmat, sedangkan neraka penuh dengan siksa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua.
Dan ini berkaitan langsung dengan sampai dengan pertanyaan yang kelima. Yang pertanyaannya, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Terus pertanyaan ketiga, mengapa pada hari kiamat setiap orang masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri dan kabur dari sanak saudaranya? Pertanyaan keempat, pada hari kiamat semua sibuk pada dirinya masing-masing dan tidak mempedulikan sanak saudara kerabatnya satu sama lain. Lalu bagaimana kita menghadapi hari kiamat? Apa saja yang akan menjaga dan menyelamatkan kita pada hari itu? Terus pertanyaan yang kelima, apa yang harus dipersiapkan bagi orang muslim untuk menghadapi hari kiamat? Di sini saya akan sekali jawab untuk 4 pertanyaan. Pada hari itu keadaan manusia maupun makhluk hidup lainnya sangat tersiksa, yang mana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat pertama dan kedua, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Dan selanjutnya dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, yang mana pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan jika ditanya mengapa manusia tidak peduli dengan sanak saudaranya adalah karena saat itu semua orang pada takut oleh azab Allah ini. Bahkan diceritakan pada hari itu anak kecil akan langsung beruban dikarenakan takut oleh kejadian ini. Dan apa saja yang akan menjaga dan menyelamatkan kita pada hari itu? Maka Allah melanjutkan surahnya di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, mana lanjutannya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya atau amalnya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, pernah dikatakan bahwa manusia di padang mahsyar nanti dapat bertemu dengan orang yang diidolakannya. Lantas hal ini apa benar? Lalu apa dasarnya? Anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis Bukhari. Hal ini sudah jelas, mereka akan berjumpa oleh orang yang mereka idolakan atau mereka yang mereka cintai. Apabila mereka mencintai atau mengidolakan artis-artis Korea, maka mereka akan bertemu dengan artis-artis Korea. Dan apabila mereka mencintai dan mengidolakan Rasulullah, maka Rasulullah datang pada saat itu dan memberikan syafaat kepada mereka. Selanjutnya, bagaimana menyikapi akhir zaman? Untuk menyikapi akhir zaman saat ini adalah, mari kita memperbanyak bertobat, memperbanyak amal, sedekah, berpuasa dan lainnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian pertanyaan yang dapat saya jawab. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, melanjutkan pertanyaan dari yang disampaikan saudara Dandi tadi. Ada 6 yang dijawab oleh saudara Dandi, ada 7 yang dijawab oleh saudara Dandi tadi. Di sini pertanyaan dari saudara Khairi dikatakan bahwa, yang mana pertanyaannya dikatakan bahwa tanda kiamat adalah masjid yang dibangun bermegah-megahan. Maksud
dari bermegah-megahan tersebut adalah dibuat hanya untuk menyaingi masjid yang lain agar peminat untuk sholat di masjid yang megah atau nyaman bisa membuat masyarakat lebih tertarik untuk sholat di masjid yang megah dan nyaman tersebut. Kita ambil contoh kecil, misalnya dalam suatu desa terdapat misalnya desa atau kota, terdapat satu masjid yang tidak yang bisa dibilang megah, tapi dalamnya itu panas, sumpek gitu. Nah, maka masyarakat tuh akan enggan untuk pergi ke masjid tersebut. Namun jika masjidnya megah, dingin, bersih, maka masyarakat pun akan mempunyai daya tarik tersendiri gitu. Nah, wah masjid ini bagus, wah masjid ini nyaman untuk kita sholat karena cuaca di dalamnya tuh dingin gitu. Nah bisa menambah keistiqomahan masyarakat di sekitar masjid tersebut untuk sholat berjamaah dalam masjid tersebut. Selanjutnya dari Hasan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada umat manusia suatu zaman di mana ketika di masjid mereka membicarakan mengenai urusan dunia, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan mereka. Nah, di dalam masjid itu, biarpun masjid itu megah, tetapi penghuni dalam masjid itu tidak memiliki akhlak, misalnya masih membicarakan orang lain. Maka di sini sudah jelas hadis yang disampaikan Rasulullah tersebut, janganlah kamu duduk bersama mereka. Kita dilarang untuk bergabung untuk membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain dalam masjid. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Asfialana, yang dimana pertanyaannya, kejadian-kejadian pada hari kiamat apakah juga terjadi kepada yang berada di luar dunia, seperti misalnya surga dan neraka? Ya mungkin sedikit saya menjawab. Perubahan yang terjadi pada saat hari kiamat akan terjadi pada dunia ini dan dari bumi dan langitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar, yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Apabila langit dan juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Insyiqaq yang artinya ayat 1-15 yang artinya, apabila langit terbelah dan apabila binatang-binatang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Dan apa yang ada di luar dunia ini, sebagian memastikan bahwa kejadian hari kiamat tidak menyentuhnya, karena semua itu diciptakan untuk kekal dan abadi seperti surga dan neraka. Dan juga Allah berfirman dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 16-17 dan artinya, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nikmatus Salihah yang pertanyaannya adalah, saat kiamat dikatakan bahwa orang-orang kafir masih hidup. Kemudian juga dikatakan datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sedikit saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nikmah. Kiamat itu yang disebut dengan istilah as-sa'ah pasti akan terjadi. Intinya kiamat itu pasti akan terjadi. Kalau mengenai orang kafir masih hidup, rasa saya itu mustahil, karena kiamat itu sudah disebut di sini pasti akan terjadi. Saat itu semua yang ada di alam raya akan hancur dan rusak serta binasa. Tidak ada satupun yang tetap utuh. Manusia juga punah. Kematiannya tidak terhindarkan. Semua yang hidup akan mati. Setelah mati, semua manusia dibangkitkan. Mereka dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Yang berbuat baik akan menerima ganjaran kebaikan, sedangkan yang berbuat jahat akan menerima hukuman setimpal dengan apa yang diperbuatnya tadi. Seperti dikutip dari buku Kiamat dalam perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI dengan LIPI, dijelaskan dalam ayat ke-7 dalam surah Al-Hajj bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Namun demikian, kebanyakan di antara manusia ingkar dan tidak percaya akan hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Quran Surah Ghafir ayat 59. Sebagian lainnya ingkar karena takut terhadap balasan akan diterima setelah hari kebangkitan. Maka mereka berpendapat bahwa kiamat tidak ada, sehingga kebangkitan manusia dari kematian juga tidak ada. Itu bagi orang yang ingkar. Selanjutnya saya akan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Ini sabda Rasulullah. Allah akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Digelari Imam Mahdi karena beliau mendapat petunjuk dan bimbingan dalam setiap langkah mereka. Dalam tradisi Ahlus Sunnah, hanya para khalifah 4 pengganti Rasulullah SAW, yaitu yang biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yang mempunyai gelar yang sama. Sebagian ulama seperti Al-Faraini, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyah menambahkan gelar Al-Mumtazar atau yang ditunggu, karena kehadirannya sangat dinantikan pada saat itu. Para ulama menyebutkan jika Imam Mahdi akan hadir sebelum Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai pertanda kiamat besar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nita Nur Hafifah yang pertanyaannya, mengapa dalam tanda-tanda pada saat hari kiamat wanita lebih banyak daripada pria? Sudah saya jelaskan di awal tadi tentang tanda-tanda hari kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu ciri-cirinya yang pertama adalah banyaknya wanita dan tidak ada rasa malu. Wanita itu berpakaian setengah telanjang, dan wanita juga banyak memiliki gaya yang menyerupai seperti laki-laki. Begitupun juga dengan laki-laki banyak menggunakan pakaian seperti
wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sinyal-sinyal melalui Rasulnya, dan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada umatnya keadaan menjelang tibanya hari akhir. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keadaan tersebut. Salah satu dari sekian banyak hadis tersebut adalah sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya khamar, sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Juga dalam riwayat lain disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat mengenai kapankah terjadinya hari akhir, beliau menjawab, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Rasul menyebutkan beberapa alamat hari akhir, yaitu seorang budak wanita melahirkan majikannya dan manusia saling bermegah-megahan dalam membangun. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Joko Susilo. Yang pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan alam semesta? Sedikit saya akan menjawab pertanyaan dari Joko Susilo. Allah menegaskan bahwa Dia tidak menciptakan langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya secara main-main, kecuali dengan hak. Itu berarti bahwa tidak ada ciptaan Allah, sekecil apapun, tidak memiliki arti dan makna, apalagi alam semesta yang terbentang seluas ini. Tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya alam semesta ini mewajibkan adanya zat yang mewujudkannya. Keberadaan langit dan bumi mewajibkan adanya Sang Pencipta yang menciptakan keduanya. Keberadaan alam semesta merupakan petunjuk yang sangat jelas tentang adanya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Maha Pencipta kebenarannya. Dengan mempelajari alam semesta, manusia akan sampai pada pengetahuan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan alam semesta adalah untuk memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kekuasaan Allah, di samping sebagai sarana untuk menghantarkan manusia akan keberadaan dan maha kekuasaan Allah. Dalam perspektif Islam, alam semesta beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya diciptakan untuk manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.